Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, kerjasama dengan Hope Channel Indonesia, bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pembisnis Awam Advent. Adapun topik kita pada malam hari ini sangat menarik ya, saudara-saudara sekalian. Judulnya adalah tambahan pendapatan dari beternak angsa. Luar biasa ya, kalau angsa di sini kan biasanya identik dengan anggun, lemah gemul, dan kita akan bersama-sama nih berdiskusi mengenai angsa pada malam hari ini. Baiklah, saat ini telah hadir bersama dengan kita narasumber praktisi, yaitu Ibu Sri Hardianti Sutarjo. Halo Ibu, selamat malam Ibu Sri. Selamat malam. Gimana kabarnya Ibu? Baik, luar biasa. Mantap, sehat-sehat ya Bu ya. Baiklah, kita akan menyapa juga nih narasumber-narasumber ahli kita. Ada Pak John Lee. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber. Selamat malam juga pemirsa yang di rumah. Mantap Pak, terima kasih banyak Pak John Lee. Selanjutnya kita ada Profesor Daniel. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam para pemirsa, dan selamat malam juga para narasumber kita untuk malam ini. Luar biasa Pak. Dan terakhir kita memiliki Profesor Salam. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam semua. Baik, terima kasih untuk narasumber-narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, untuk yang pertama, saat ini marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan singkat mengenai profil narasumber praktisi kita beserta dengan ulasan topik malam hari ini. Dipersilahkan. Oke, nama saya Sri Hardianti Sutarjo. Saat ini atau tepatnya 2 tahun yang lalu, mulai 2 tahun yang terakhir ini, saya tinggal di Desa Tunggoi 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dan kenapa saya ada di sini? Karena saat ini saya mengelola lahan atau kawasan pertanian yang kita beri nama Ninas Farm. Itu kali kegiatan saya sehari-hari, menjadi petani, menjadi pembudidaya ikan, ada pertanian organik juga di sini, ada pertanian hortikultura juga, dan ada buah-buahan. Baiklah, terima kasih atas tayangan dari profil narasumber kita pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja kita tanyakan langsung nih ke narasumber kita. Halo Ibu Sri, selamat malam. Selamat malam Tamara. Selamat malam Bu. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya tayangan mengenai profilnya Ibu Sri. Aku pengen bertanya nih Bu, tadi kan ada angsa-angsa tuh banyak sekali lagi pada berenang semua. Nah, selain angsa, apakah Ibu ada berternak hewan lain Bu? Ya, sebetulnya main bisnis itu adalah ikan, sehingga punya banyak kolam. Nah, karena ada banyak kolam, rasanya kolam kalau tidak dihiasi dengan angsa kayaknya kurang cantik ya. Jadi itu makanya ada angsa, juga ada bebek Manila, baru kemudian kayaknya kalau hewan-hewan cuma itu ya. Jadi ikan nila, ikan mas, ikan koi, tapi kemudian ada angsa dan juga bebek Manila. Betul, oke. Tadi kan aku juga udah infokan ya, maksudnya untuk aku pribadi juga melihat angsa itu menggambarkan sosok
kayak anggun, lemah gemulai, kayak cantik gitu ya Bu. Apalagi kalau mereka berenang-berenang nih. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, kenapa Ibu tertarik untuk berternak angsa Bu? Ya, sebetulnya begini, di awal seperti yang saya tadi ungkapkan bahwa angsa itu cantik ya. Jadi benar banget Tamara, dia tuh cantik, lemah gemulai. Lemah gemulai itu perlu catatan ya, karena sebetulnya angsa itu cukup galak ya. Jadi lemah gemulai itu gambaran dari cerita-cerita, mungkin kalau masih ingat zaman saya dulu ada yang namanya Hans Christian Andersen. Jadi cerita-cerita putri-putri dan seperti itu. Nah, jadi angsa tuh cantik memang dan menggambarkan kasih sayang. Tetapi dengan berjalannya waktu, angsa-angsa ini kemudian awalnya saya hanya punya satu pasang. Kemudian ada teman sesama petani yang memberi hadiah Natal dalam bentuk 2 pasang angsa. Kemudian dari 6 ini saya berkembang biak, kemudian akhirnya menjadi banyak sekali, tanpa disadari mulai terasa agak mengganggu karena si angsa ini berkeliaran dan tidak dikurung ya. Jadi mengganggunya kenapa? Karena saya juga punya bunga-bungaan dan angsa ini vegetarian. Jadi dia senang sekali makan bunga, makan daun, akibatnya saya pikir aduh nih angsa kok banyak banget begitu ya. Tetapi mau diapain gitu ya, di satu sisi dia cantik, di sisi yang lain dia galak dan bisa jaga kebun, tapi di sisi lain bunga-bunga saya juga jadi korban gitu ya. Jadi, mulai dari saat itulah saya kemudian mulai menjual angsa. Oh oke. Ini menarik ya Bu ya, karena mungkin gak banyak orang aware bahwa memang sosok angsa ini galak begitu ya Ibu ya. Nah, boleh nggak Bu lebih didetailkan lagi nih, maksudnya galak di sini dalam artian gimana Bu? Oke, nomor 1 tadi kan saya sempat sebut bahwa angsa itu bisa jaga kebun ya. Jadi angsa itu menjaga kebun atau menjaga rumah. Kita banyak mengenal sosok anjing yang menjadi penjaga. Nah, tetapi anjing punya kelemahan. Kalau dia tidak dididik dengan baik, maka dia mudah sekali diberi makan oleh orang yang kurang punya niat tidak baik dan kemudian diracun begitu. Nah, sementara angsa ini tidak mudah dilakukan seperti itu karena angsa baru lihat orang dan dia tidak mengenal orang ya. Jadi sungguh pun orang yang setiap hari pun memberi makan, dia ribut begitu ya. Jadi baik orang maupun hewan itu dia ribut begitu. Nah, ributnya itulah yang menjadi alarm buat kita bahwa ada sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa orang yang berniat kurang baik atau hewan-hewan yang berniat juga kurang baik seperti misalnya biawak atau ular. Oh oke. Jadi dia galaknya tuh dalam bentuk marah ya, ribut. Dan ada beberapa angsa yang suka, istilahnya kalau orang Sunda bilang nyosor ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tetapi dia mengejar orang atau apa dan kemudian dengan paruhnya dia menggigit kita. Nah, kalau sampai kegigit dengan dipatok ya, digigit lah, digigit itu bisa sampai biru-biru. Oh. Oke. Luar biasa Bu. Ini juga pelajaran baru juga ya buat aku pribadi ya. Jadi kayak kita sekarang tahu nih ada sisi lain nih di balik angsa yang cantik itu juga. Mereka sangat luar biasa juga dalam melindungi dirinya sendiri berarti ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kita akan lanjut lagi nih Bu untuk lebih lanjut lagi. Namun sebelum kita lebih dalam lagi mengenai angsa, kita akan sama-sama melihat dan tayangan mengenai video ternak angsa berikut ini.
Lucu banget tadi aku lihat pada saat angsanya berjalan bersama-sama beriringan tuh sangat kalau kata zaman sekarang kiowo ya, sangat lucu gitu. Baiklah, kita akan langsung ke narasumber ahli kita. Pertama, saya ingin berbicara dan menyapa Prof. Salam. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Ya, Prof. Tadi kan kita sudah melihat tayangan mengenai angsa peternakan dari Bu Sri ya, dan juga kita sudah berbincang-bincang sedikit lah mengenai introduction dari angsa tersebut. Nah, pertanyaan untuk Prof. Salam ini sekarang adalah gimana, Prof? Apakah angsa ini apakah dia termasuk golongan burung air atau bukan, Prof? Silahkan. Dia masuk unggas, tapi masuk kelompok unggas air enggak juga, karena dia bisa hidup di darat. Dia di air itu hanya sekedar untuk bermain, melepas, karena angsa tidak akan betah kalau hanya di kandang. Dia senang bermain, dan air adalah salah seperti halnya bebek, itik. Nah, dia suka juga berkubang gitu kan. Nah, itu salah satu kebutuhan fisiologis hidup dia, sehingga itu berpengaruh terhadap kesehariannya, terhadap kesehatannya sehari-hari. Jadi memang dia bisa tanpa air, tapi akan lebih baik lagi dia kalau ada kolam, ada air. Mungkin itu kalau yang bisa saya jelaskan, Bu Tamara. Oke, baik Prof. Berarti apakah ada kayak estimasi durasinya nih? Kalau contohnya dia udah di darat 2 jam atau bagaimana, nanti akan ada efek sampingnya begitu? Apakah ada, Prof, seperti itu? Sejauh yang saya tahu dalam tingkah laku dari angsa ini tidak ada durasi seperti itu, harus 2 jam harus masuk lagi seperti kerbau, seperti itik. Di mana dia ingin masuk dia ke kolam, di mana tidak, enggak ada durasinya. Mungkin nanti akan lebih jauh lagi Ibu Yanti akan menjelaskan yang kesehariannya yang bermain dengan angsa. Saya sendiri kan belum pernah bermain langsung dengan angsa, hanya secara pustaka. Nah, yang apakah memang seperti itu ada durasinya atau tidak, mungkin akan lebih jelas lagi nih Bu Yanti nanti yang kesehariannya sudah dengan angsa. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Salam untuk penjelasan yang luar biasa ini. Ini juga baik buat saya juga ya Prof, ya, ilmu baru nih buat saya mengenai angsa nih. Thank you Prof, sekali lagi Prof. Nah sekarang saya ingin pergi ke Profesor Daniel nih. Halo Prof, selamat malam. Malam. Prof, saya ingin bertanya nih Prof, sebenarnya apa sih bedanya antara angsa dengan bebek atau soang? Tadi kan kita sudah belajar dari Prof. Salam ya mengenai golongan burung air ya. Namun sekarang apa nih bedanya Prof antara angsa dan bebek atau soang begitu? Silahkan Prof. Baik, jadi kalau kita lihat secara fenotipe ya, jadi kelihatan secara fisik gitu ya. Angsa ini adalah burung yang termasuk burung besar, gitu ya, dan banyak jenisnya, dan sebahagian bahkan bisa terbang jauh, ya, bisa terbang jauh bahkan mengelilingi dari utara ke selatan. Jadi kalau musim sekarang di Amerika sudah mulai musim semi, ini sudah banyak yang kembali dari selatan, gitu ya. Jadi kalau dekat tempat pendaratan angsa-angsa ini ribut suara angsa, begitu ya. Jadi ini ya cukup selain burung-burung yang lain ya. Nah, jadi dia ini besar badannya. Jadi kalau dengan bebek ya, apalagi itik ya, nah ini adalah jenis yang lebih besar badannya, dagingnya lebih banyak, dan yang satu yang lebih dari yang lain, dia ini tadi sudah disebut oleh Ibu Sri, bisa menjadi penjaga begitu ya. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, kalau ada dulu tembok Berlin itu digunakan oleh penjaga tembok Berlin dari sisi sebelah timur untuk menggunakan angsa. Kalau ada penyelundup dari timur ke barat, itu angsanya akan ribut ya, jauh lebih efektif daripada pakai sensor, pakai anjing, pakai ini ya. Jadi anjing bisa didiamkan sebetulnya dengan menggunakan gelombang sub sound tertentu begitu ya, tapi angsa tidak bisa. Oleh karena itu maka dia banyak digunakan orang ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini badannya lebih besar, hampir 2 kali itik ya, bahkan ada yang 3 kali ya.
Nah, itu secara fenotipe jadi ya. Nah, angsa ini ya juga tadi sudah dikatakan adalah satu hewan yang menarik untuk dijadikan teman, begitu ya. Tapi saya punya pengalaman buruk dengan angsa karena tetangga saya dulu waktu kecil punya angsa. Saya kalau main ke rumahnya ya mesti berhadapan dengan angsa dulu, baru bisa dibuka ini ya, baru bisa main gitu. Jadi penjaga rumah yang baik sebetulnya ya. Jadi kalau kita punya halaman di belakang ya agak sedikit luas ya, boleh pelihara angsa. Kalau kita punya tanam-tanaman yang agak besar, kalau tanam buah-buahan ya, boleh ada angsanya di bawah supaya kalau ada orang yang ingin mencuri buah-buahan atau ada anak nakal yang masuk ke halaman rumah kita bisa menggunakan angsa untuk menjadi ya alarm sound gitu ya, memberi alarm. Bahkan dia bisa tadi mematuk ya, mematuk yang ya tidak luka sih, tapi juga cukup membuat trauma begitu bagi orang yang nakal yang akan masuk ke halaman rumah kita gitu. Ya, tapi kalau di kota ya agak repot ya, karena di kota biasanya halamannya kurang luas begitu, kurang luas. Demikian untuk sementara, Tamara. Baik, Prof, terima kasih banyak untuk penjelasannya, Prof. Nah, aku ingin pergi lagi nih ke Ibu Sri. Tadi kalau contoh kita lihat di background-nya Prof Daniel itu ada banyak macam jenis angsa ya, ada mute, ada trumpeter, dan sebagainya. Nah, untuk di peternakan Ibu Sri sendiri, ada berapa jenis, Bu, untuk untuk angsa ya malah. Untuk angsanya ada berapa jenis untuk angsa tersebut, dan apakah Ibu memiliki pakan khusus tuh untuk setiap angsanya, Bu? Silahkan. Jenis di tempat saya itu angsa biasa sebetulnya ya, angsa mungkin yang disebut soang itu di Sunda ya. Jadi angsa yang sangat umum lah di kita begitu. Dan dia jenisnya hanya satu. Kalau ditanya mimpi, saya masih bermimpi punya angsa hitam. Tetapi itu masih dalam bentuk mimpi, belum sampai punya ya. Nah, baru kemudian soal makan, angsa ini dibiarkan, dia berkeliaran di tanpa dikurung kecuali selama 1 bulan pada saat tetangga saya punya menanam padi, dan padinya masih baru ditanam bulan pertama itu, angsa-angsa saya ini terpaksa dikurung karena kalau tidak mereka akan berpesta pora di kebun sawah tetangga, dan itu akan merugikan ya. Jadi hubungan dengan tetangga kurang bagus, baru kemudian saya juga harus mengganti begitu ya. Jadi selama 1 bulan dikurung, nanti setelah padinya udah mulai agak besar baru kita lepas lagi. Nah, selama dikurung itu kita kasih makan. Nah, karena saya memelihara angsa ini hanya sebagai tadi tambahan begitu, maka saya hanya memberi dia campuran kalau beras milo tuh jagung giling dicampur dengan dedak. Nah, kandangnya sendiri itu memang setengah tanah rumput, yang rumputnya udah habis ya dimakan ya, tetapi setengah tanah, baru atapnya itu hanya pohon-pohonan saja, dan setengahnya lagi air kolam. Karena seperti yang Prof Salam bilang bahwa memang angsa ini dia tidak harus ada di air, tetapi dia senang kalau dia bisa berada di air sesekali begitu. Jadi tidak terus-menerus, dia suka-suka aja, dia kalau lagi pengen masuk di air dia masuk di air. Kalau dia lagi pengen di darat ya dia di darat gitu. Jadi nggak ada keharusan berapa saat gitu. Nah, makanan itu tadi kalau dia sementara dilepas dia akan makan rumput-rumputan. Ada makanan yang dia suka sekali, itu adalah rumput kacang. Kalau kita sebutnya rumput kacang, saya nggak tahu nama latinnya apa. Tetapi rumput kacang ini bentuk daunnya seperti daun kacang tanah, tapi dia berbunga kuning. Nah, bunganya inilah yang dia paling suka begitu. Nah, jadi ya kalau tapi sehari-hari
di luar selama dia tidak dikurung itu dia cari makan sendiri. Oke. Oke, thank you Bu Sri untuk penjelasan yang luar biasa juga mengenai angsa ini. Dan sekarang nih kita mungkin ke Pak Joni ya. Pak Joni boleh secara singkat nih Pak jelaskan sebenarnya kalau contohnya di alam terbuka, di alam liar itu makanan asli angsa ini apa ya Pak? Silakan Pak. Ya, sebetulnya angsa ini kan jenis unggas yang bisa disebut sebagai kelompok omnivora, pemakan segala-galanya. Tapi kondisi lingkungan bisa merubah pola makannya untuk mau menjadi vegetarian. Misalnya kalau tersedia hijauan yang banyak. Tadi Ibu Sri sudah sampaikan bahwa jenis yang sangat disenangi oleh angsa ini adalah kacang-kacangan atau leguminosa. Memang kandungan proteinnya sangat tinggi, apalagi ada bunganya, dan ini menjadi pakan yang sangat disenangi oleh unggas, termasuk di dalamnya adalah angsa ini. Nah, saya ingin tambahkan beberapa penjelasan tadi, misalnya badan angsa ini jauh lebih besar ya dibandingkan dengan entok ya atau itik ya. Kalau itik itu apalagi itik Manila, itik alabio, dia lebih ramping, kemudian lebih tegap ya. Kalau dia jalan lebih tegap, lehernya diangkat, itu bobot hidupnya bisa sampai 3 kilo ya. Tapi kalau entok itu bisa sampai 4 atau 5 kilo. Yang jalannya itu seperti bagian pantatnya itu bergerak-bergerak dan dia lebih rendah ya badannya. Nah, beda dengan angsa ini, dia tegap tetapi badannya lebih lebar, lebih tebal. Dan kalau jantan bisa mencapai sampai 10 kilogram ya bobot hidupnya. Dan memang kalau untuk angsa ini, yang jantan jauh lebih besar dibandingkan dengan betina. Nah, masalahnya adalah angsa ini ada dua hal yang bisa dinikmati oleh peminat ya, penghobi. Yang pertama adalah sebagai sumber hiburan, sumber rekreasi ya, karena kecantikannya, kemudian suaranya, kemudian kalau dia mau berjalan dia berbondong-bondong ya, dia tidak akan terpisah dengan yang lain. Tetapi yang paling menarik seperti yang Prof. Daniel sudah sampaikan tadi, bahwa dia ini sebagai teman ya, sebagai teman, tetapi juga sebagai penjaga ya. Jadi dia punya teritori ya, jadi punya daerah kekuasaan. Nah, daerah kekuasaannya angsa ini tidak boleh diganggu oleh siapapun, apakah manusia atau hewan yang liar. Dan selalu akan ada signal atau ada tanda yang dia akan tunjukkan berupa suara yang besar. Nah, kalau dia mengeluarkan suara yang besar berarti ada orang yang masuk, ada hewan asing yang masuk yang akan mengingatkan kepada pemilik bahwa harus siaga, harus siap-siap karena ada sesuatu yang lain yang ada di sekitar teritori atau sekitar kekuasaan dari angsa ini, sehingga memudahkan bagi pemilik untuk bisa siaga ya, bisa siaga. Jadi sebetulnya dia ini sebagai security ya, security, dan dia sangat efisien dibandingkan dengan anjing ya. Efisiennya karena mudah dipelihara, kemudian tidak mudah ditipu oleh siapapun, terutama penjahat. Jadi kalau dilempari makanan dia tidak akan makan. Berbeda dengan anjing ya, anjing apalagi kalau sudah lapar dikasih makanan langsung dia lahap ya, dia makan. Dan yang menjadi masalah sekarang adalah angsa ini belum banyak dikenal oleh khalayak ya, umum. Hanya mereka yang penghobi yang senang sekali untuk memelihara angsa seperti Ibu Yanti ini. Dan kalau kita lihat memang butuh lahan yang luas ya, butuh kolam untuk exercise ya, untuk dia bermain ya. Dan saya kira itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dinikmati dengan kehadiran angsa di sekitar kita. Demikian untuk sementara. Baik Pak Joni, terima kasih banyak untuk penjelasan luar biasa ya. Fakta menarik ya, saudara-saudara semua, bahwa selain kecantikannya yang kita sudah tahu ya sangat cantik, bisa juga menjadi security rumah kita loh, luar biasa. Jadi bisa untuk jadi referensi juga bagi saudara yang sedang melihat sekarang nih. Dan saya ingin mengajak seluruh
penonton yang sekarang sedang menonton kita nih tayangan Kamu Bisa, boleh banget kalau contohnya ada pertanyaan, ada pernyataan, boleh langsung dibuat di kolom komentar, ataupun ingin bertanya boleh feel free untuk bertanya, kami akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Baik. Nah, seperti biasa nih, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video interview atau games UIKB yang mengenai angsa yang sangat menarik. Silahkan menyaksikan. Namanya Jerry, asal dari Kupang. Supermande, asal dari Manado. Nama saya Brian, asal saya dari Manado. Nama saya Yola, saya dari Jakarta. Nama saya Setiawan, asal dari Jakarta. Aku adalah salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Burung air. Angsa. Apa bahasa Indonesianya ya? Yang ada lehernya begini nggak sih? Yang ada bisa makan ikan gitu ya? Aku nggak tahu namanya. Nggak tahu. Oh, iya. Angsa. Burung air yang dapat terbang. Angsa? Burung air. Pelikan. Sebutkan paling sedikit 3 jenis hewan unggas. Unggas ya. Aduh, apa ya? Ayam. Burung. Bebek. Bebek. Ayam. Burung merpati. Cukup tidak kan? Ayam. Itik. Angsa. Ayam, bebek, burung. Burung. Bebek. Ayam. Angsa Angsa. adalah burung yang melahirkan anak angsa. Benar atau salah? Salah lah. Pasti bertelur lah unggas kan? Salah. Dia bertelur. Bertelur kayaknya. Telur angsa kan? Salah. Kenapa? Nggak tahu, salah aja. Feelingnya sih gitu. Melahirkan? Kayaknya enggak deh. Bertelur dia. Salah. Angsa bernapas dengan paru-paru. Benar atau salah? Paru-paru, mamalia sahabat saya. Kayaknya benar. Salah. Salah. Ya. Nggak tahu, tapi paru-paru ya, benar. 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 Ya salah aja deh, nggak tahu soalnya. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia Bisnis. luar biasa. Bye-bye. Luar biasa, kita sudah menyaksikan mengenai games seru mengenai angsa ya. Jadi itu bisa untuk jadi fakta-fakta baru juga nih buat saya dan penonton sekalian mengenai angsa nih. Lanjut nih, sekarang kita ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam. Iya. Iya, Ibu, kita ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi ya Ibu ya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah, nah untuk peternak, untuk Ibu sekarang berternak angsa, sampai saat ini kira-kira sudah memiliki berapa ekor nih Ibu untuk angsanya sendiri? Silahkan Ibu. Oke, paling banyak itu saya punya 27 atau 28 gitu. Tetapi tadi seperti yang saya sebutkan bahwa setelah memiliki begitu banyak, itu mulai menjadi terasa agak mengganggu. Nah, jadi kemudian saya mulai jual gitu. Dan sekarang ini kita cuma punya 3 yang anak ya, 3 yang masih remaja dan 9 yang dewasa.
Oke. Menarik ya Ibu, tadi kan Ibu juga sudah mention mengenai Ibu menjual beberapa ya untuk bisa menjaga biar nggak terlalu banyak gitu ya Bu. Nah, kalau contohnya kita sebagai contohnya nih, saya mau mencoba, mau hobi baru nih, mau koleksi angsa nih, kira-kira kisaran berapa tuh Bu untuk angsanya sendiri, untuk per ekornya ya? Nah, ini cerita menarik nih kalau untuk urusan harga angsa nih. Saya cerita pengalaman saya ya, waktu saya mulai merasa angsa itu kebanyakan, rupanya ada yang membaca pikiran saya. Jadi ada orang yang datang, cita-citanya dia beli ikan, dia memancing, baru dia melihat angsa, dia tanya, boleh nggak dibeli? Nah, karena saya juga udah ngerasa kebanyakan, saya bilang, silahkan. Berapa harganya Bu? 600 katanya. Nah, saya dengan bangga, 600 itu satu pasang ya, 2 ekor. Oh, 2 ya? Jadi, ya 2. Kemudian beberapa hari kemudian saya ketemu teman, dengan bangganya saya cerita bahwa saya berhasil menjual angsa dengan harga 600.000 per sepasang. Teman saya mentertawakan saya karena ternyata harga angsa di wilayah Kota Mobagu satu pasang yang sudah produktif itu bisa mencapai 1 juta. Oke. Jadi dari situ saya sejak saat itu saya menjual satu pasang seharga 1 juta. Kalau masih anak dalam artian masih remaja dia belum berproduksi, itu harganya yang 600 sampai 750. Jadi harga angsa itu sebetulnya sangat layak untuk dibudidayakan. Jadi bagi teman-teman yang punya lahan dan punya kolam kecil, bagus sekali untuk mengembangkan angsa. Tapi nanti mungkin Prof. Salam bisa bantu saya untuk cerita bahwa memang memperbanyak angsa itu tidak semudah memperbanyak ayam, masalah begitu. Jadi perlu kita belajar lebih jauh gimana caranya untuk memperbanyaknya. Tapi harganya oke banget. Dan rata-rata kalau di sini bukan dipakai untuk dimakan, tetapi lebih untuk tadi penjaga kebun. Dan Kota Mobagu memang atau wilayah Bolaang Mongondo itu memang wilayah pertanian yang mayoritas Muslim, sehingga memiliki penjaga dalam sosok angsa itu atau satpam dalam sosok angsa lebih diminati daripada anjing. Oke. Baik Bu Sri, terima kasih banyak Bu untuk informasi yang luar biasa nih. Jadi saya tahu juga nih, jadi dapat gambaran nih kalau contohnya mau beli angsa berapa nih untuk per pasang ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Nah, kita lanjut aja langsung ke Profesor Salam ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan juga nih. Untuk Profesor Salam, tadi sudah kita dengarkan juga dari Bu Sri bahwa memperbanyak angsa itu tidak semudah cara kita untuk memperbanyak ayam begitu ya. Nah, Prof, bagaimana caranya kita mengembangbiakan angsa di jalan yang benar begitu, Prof? Boleh disilahkan, Profesor. Terima kasih, Tamara. Jadi seperti yang sudah dialami Ibu Yanti ya, bahwa ternyata memelihara angsa, membiarkan angsa tidak secepat semudah ayam. Kenapa? Kalau ayam sejumlah telur yang dieramkan keberhasilannya menetas bisa boleh dikatakanlah 80%, 90%. Tapi untuk angsa itu agak susah. Kenapa dibilang susah? Karena ternyata kehangatan yang didapat dari bulu angsa tidak sehangat yang diperoleh dari ayam. Itu makanya boleh nanti kita tanya ke Bu Yanti, berapa keberhasilan dari telur yang ditetaskan, dari sejumlah telur yang menetasnya hanya berapa, sehingga itulah mungkin kesulitan dalam membudidayakan angsa ini karena perkembangbiakannya agak sulit, karena dalam sekali menetas dari sekian telur yang ditetaskan karena bulu angsa yang diperoleh karena dia suka di air itu, sehingga tidak memberi kehangatan sepanas yang diperlukan untuk mengeram. Nah, jalan keluarnya yang biasanya kalau ada yang punya ayam sedang mengeram juga bisa dititipkan. Tetapi masalahnya ayam itu kan mengeramnya paling hanya 21 hari. Sedangkan angsa lebih lama lagi, bisa sampai 40-50 hari.
Nah, sehingga untuk membantu budidaya angsa ini, jalan satu-satunya adalah dengan mesin tetas. Jadi, mesin tetas bisa dibuat sendiri. Memang kalau beli yang sudah dijual di buatan pabrik, agak sedikit mahal. Tapi ada di sini juga yang berpengalaman dengan mesin tetas. Nih Pak John Lee ini udah berpengalaman sekali dalam beternak segala macam. Pak John Lee udah coba tuh. Nah, Pak John Lee tuh udah tahu bagaimana membuat mesin tetas yang murah dan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tamara. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, untuk penjelasannya ya, Prof ya. Semoga juga penonton-penonton juga bisa terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, lanjut kita ke Profesor Daniel nih. Nah, Prof, tadi kan kita sudah berbicara ke Ibu Sri dan juga sudah ditanggapi oleh Prof Salam. Nah, dari Prof Daniel sendiri, apakah ada tanggapan nih, Prof, mengenai budidaya angsa ini, Prof? Silahkan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi budidaya angsa ini mempunyai potensi untuk mendapatkan keuntungan karena tadi harganya yang lumayan ya, yang lumayan mahal dan ya merupakan juga keindahan dan penjaga. Tetapi juga jangan kita salah sangka bahwa di beberapa tempat angsa ini juga dikonsumsi seperti di beberapa tempat di Pulau Jawa dan bahkan ada lagu anak-anak potong bebek angsa. Artinya itu memang sudah ada dimakan, tapi walaupun jarang ya, karena tadi harganya mahal sekali, ya mahal sekali. Jadi mungkin kalau ada yang jual angsa goreng, harganya pasti cukup mahal, relatif mahal, ya. Dan ini jadi perlu kita perbaiki sistem, ya, sistem pemeliharaannya. Jadi angsa ini pasti dia akan turun main ke air. Jadi sama dengan itik ya dan bebek yang suka ke air. Makanya kalau itik dan bebek sering kalau kita ingin membudayakan digunakan mesin tetas ya, box tetas ya, box tetas sebetulnya ya. Jadi alat ini alat penetas bantu tetas. Kenapa? Karena dia sering main air. Jadi telurnya itu lebih sulit untuk ditetaskan begitu ya karena kondisinya yang dingin. Dan yang berikutnya adalah tadi perlu kita sosialisasikan mungkin ya kalau kita sudah punya cukup banyak perlu ditaruh di media sosial kita ya, mungkin ada yang tertarik atau apa begitu ya. Nah, bagi yang punya halaman tadi sudah saya katakan, yang punya halaman di belakang rumah, ya boleh buat kolam kecil, bolehlah pelihara angsa. Ya, pelihara angsa satu pasang, ya, dan dia akan bertelur nantinya. Ya, tentu jangan beli yang sudah tua, itu yang masih muda dibeli ya, dia akan bertelur dan mungkin kalau kita gunakan ayam ya agak repot ya. Tapi ada strateginya kalau angsa ini bertelur, dia bertelur yang keduanya diambil, yang satunya tetap ditinggalkan sehingga dia akan datang lagi untuk bertelur di tempat yang sama. Biasanya angsa ini dia bertelur di tempat yang sama, ya. Nah, sehingga yang kita ambil kita masukkan di box tetas tadi, ya, box tetas dan karena belum ya banyak orang sekarang yang sudah lupa bahwa angsa ini merupakan satu hewan yang indah ya. Kalau kita sudah kenal dengan dia jadi teman bermain juga ya. Jadi saya menganjurkan bagi para pemirsa yang punya sedikit halaman di rumahnya bolehlah memelihara angsa dan bukan angsanya yang dipagar sebetulnya. Ya ini jadi kadang-kadang kita angsa yang dipagar tapi bukan ini. Bunganya yang dipagar, ya, bunganya yang dipagar. Jadi ada di beberapa tempat saya pernah lihat di TV yang jadi lintasan gajah, bukan gajahnya yang di kandang, tapi rumahnya dipasang pagar. Jadi pada waktu gajah datang, ya rumah-rumah itu tidak diganggu. Demikian juga dengan angsa. Kalau kita melihara angsa, bunganya yang kita pagar karena jauh lebih mudah memagar kembang kita daripada memagar angsanya, ya. Karena dia ini hewan teritorial. Ya, teritorial artinya dia menguasai wilayah. Jadi kalau ada orang datang itu dianggap mengganggu wilayah dia. Ya, sehingga itulah tadi dia ribut dan juga mematuk orang-orang yang tidak dikenal dengan dia. Bahkan kalau ada anjing
anjing pun dilawan oleh angsa, ya. Angsa. Jadi kalau ada misalnya anjing tetangga masuk, ular takut dengan angsa. Jadi kalau di mana ada angsa, biasanya tidak ada ular. Ya, jadi kalau kita ada punya semak apa di belakang rumah, daripada ada semak, pelihara aja angsa. Ya, jadi pasti hal-hal yang kita takutkan tadi, tikus juga takut sama angsa, ya. Jadi lebih bagus seperti itu. Jadi bagi kita, bagi para pemirsa, kalau kita mau halaman kita jauh dari hewan-hewan yang tidak kita inginkan, jauh daripada ini orang-orang yang tidak kita inginkan, pelihara angsa. Harganya nanti kalau sudah kembang biak lumayan harganya, ya. Kalau di Jakarta mungkin lebih mahal lagi. Boleh kita periksa saja di toko-toko online, harga angsa lumayan, ya. Jadi kalau ini di Kota Mobagu sudah 1 juta sepasang. Nah, kalau di Jawa atau di tempat lain lebih mahal lagi, ya, dan lebih menggiurkan untuk memelihara angsa daripada memelihara bebek sebetulnya. Makasih, Nawara. Baik Pak, menarik ya ini ya mengenai angsa. Ini ternyata banyak banget ilmu-ilmu dan informasi baru nih yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih Prof untuk penjelasan yang luar biasa. Sekarang sebelum kita ke Pak John Lee nih, aku ingin menyapa nih karena ternyata di Facebook banyak juga nih yang tertarik dengan angsa. Ada saudara Chris Remuniuru, selamat malam. Ada Yola Senduk, ada Ringmah Baga, ada Rosya Senduk juga, ada Yanshe Masengi, ada Julian Matindas, dan juga ada Sarianim Sitompul. Selamat malam. Selamat menyaksikan angsa, mengenai angsa juga. Jika saudara-saudari memiliki pertanyaan atau pernyataan atau mungkin sharing mengenai pernah atau sedang berbudaya angsa, boleh langsung taruh di kolom komentar ya. Baik, sekarang kita ke Pak John Lee. Pak, untuk angsa sendiri itu apakah dia ini tergolong hewan yang gampang terkena penyakit Pak untuk angsa, dan bagaimana Pak cara kita untuk preventif untuk mencegah adanya penyakit ini? Bersilahkan Pak. Ya, sebetulnya angsa ini dikenal hewan unggas yang tahan terhadap penyakit. Dibandingkan dengan ayam misalnya. Ayam ini sangat sensitif ya, terutama ayam ras, petelur dan pedaging sangat sensitif terhadap berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit yang mudah menular. Seperti tetelo, kemudian penyakit pernafasan. Tetapi kalau angsa ini dia lebih kebal, ya, dia lebih tahan terhadap penyakit, dan oleh karena itu bagi pemula yang ingin untuk mencoba beternak angsa, saya kira ini paling tepat karena memang risikonya tidak terlalu besar dibandingkan dengan beternak ayam. Saya kira sama halnya juga sebetulnya dengan itik dan entok ya, termasuk ternak unggas yang tidak terlalu banyak diserang oleh penyakit. Tetapi yang paling penting adalah menjaga sanitasi lingkungan, ya, menjaga kebersihan kandang. Kemudian kalau seandainya kandang itu perlu disemprot, ya, dibasmi dengan desinfektan secara berkala, ya perlu dilakukan. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi angsa ini termasuk jenis hewan unggas yang tahan terhadap berbagai macam penyakit seperti yang sering dialami oleh ternak ayam. Nah, saya ingin menambahkan diskusi yang pertama tadi menyangkut perkembangbiakan angsa ini memang lebih mudah kalau kita masukkan ke box atau kotak tetas seperti yang Prof. Daniel sampaikan tadi. Jadi kita kumpulkan telur, kemudian masukkan ke dalam kotak tetas, kemudian sediakan termostat di sana, kemudian termometer, kemudian bak air yang berupa plastik yang dimasukkan air, kemudian ditaruh kain bersih di sana, masukkan ke dalam air untuk mempertinggi tingkat kelembapan. Dan yang perlu kita amati adalah kestabilan suhu dalam kotak tetas itu. Kalau unggas puyuh dia sekitar 18-19 derajat Celcius. Ya, kemudian kalau telur ayam itu sekitar 19 sampai dengan 21.
Kalau telur bebek itu sekitar 23 derajat Celcius. Nah, kalau angsa ini yang saya pikir akan lebih besar, Prof. Salam, akan lebih tinggi derajatnya dalam lingkungan kotak kertas. Dan ini lebih efisien ya. Kita bisa kontrol kelembapan, kontrol temperatur di dalamnya. Kenapa? Karena memang jangka waktunya cukup lama, ya, sekitar 40 hari kemudian menetas. Jadi akan lebih efektif kalau dimasukkan ke dalam kotak kertas. Kenapa? Karena kalau kita biarkan dia mengeram di tempat dia bertelur, akan tercampur dengan induk angsa yang lain, induk betina angsa yang lain. Telur yang sudah lama, kemudian ditambah lagi telur yang baru. Lalu tambah lagi dengan kakinya yang sering basah. Jadi memang potensi untuk tidak berhasil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berhasil. Ya. Tadi Ibu Yanti belum sampaikan tadi kira-kira pengalamannya berapa butir telur yang dimasukkan ke dalam tempat pengeraman, kemudian berapa persen yang menetas. Mungkin nanti Ibu Yanti sampaikan tadi. Jadi seperti itu yang terbaik. Jadi bagi pemula, pemirsa yang ingin untuk mencoba, saya kira jangan menunda. Sekarang waktunya yang paling bagus karena memang sangat mudah. Kemudian pemeliharaannya juga sangat simpel ya. Yang penting ada halaman yang cukup di belakang rumah. Saya pikir sudah bisa dilakukan. Sedangkan kolam kita buat sendiri ya. Tidak usah terlalu besar, tidak usah terlalu dalam. Yang penting ada tempat exercise, tempat untuk bermain angsa. Sudah bisa kita lakukan budidaya secara perlahan-lahan. Dan pada akhirnya kalau berhasil, kita bisa memelihara dalam jumlah yang banyak. Dan kalau kita sudah pelihara dalam jumlah yang banyak, kita bisa menciptakan pangsa pasar yang lebih besar lagi untuk menarik para peminat membeli angsa yang kita pelihara. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak John Lee untuk jawabannya luar biasa ya. Jadi memang angsa ini juga selain dia cantik, dia jago untuk berlindung, dia juga tahan akan penyakit luar biasa. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi nih lebih dalam lagi, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan Tahukah Anda berikut ini. Silahkan. Tahukah Anda, angsa adalah unggas air besar yang termasuk dalam keluarga Anatidae. Angsa memiliki paruh yang lebar dan kaki yang pendek dan kuat untuk berenang di air dan berjalan di tanah. Beberapa spesies angsa memiliki sayap yang lebar dan kuat yang memungkinkan mereka terbang jauh. Habitat dan distribusi angsa dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di wilayah Antartika. Mereka biasanya tinggal di dekat air seperti danau, sungai, dan pesisir laut. Beberapa spesies angsa juga ditemukan di padang rumput dan padang rumput basah. Morfologi angsa dewasa memiliki berat antara 2 hingga 9 kg dengan panjang tubuh antara 75 hingga 150 cm. Mereka memiliki sayap yang panjangnya sekitar 1,5 hingga 2 meter yang memungkinkan mereka terbang dengan mudah. Angsa memiliki paruh yang lebar dan kuat yang membantu mereka mencari makanan di air dan di tanah. Makanan angsa adalah hewan omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan kecil seperti ikan, serangga, dan siput. Mereka biasanya mencari makanan di air, tetapi juga bisa mencari makanan di tanah. Kehidupan sosial angsa adalah hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang disebut gaggle. Kelompok angsa terdiri dari beberapa pasangan angsa dan anak-anak mereka. Mereka sering berkomunikasi dengan suara keras dan juga menggunakan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Kebiasaan berkembang biak angsa betina, biasanya dia bertelur sebanyak 4 hingga 12 butir setiap kali bertelur. Dan biasanya menetaskannya dalam waktu 28 hingga 30 hari. Anak angsa biasanya menetas dengan bulu yang lembut dan siap berenang dalam waktu beberapa jam setelah menetas. Hubungan dengan manusia. Angsa sering dijadikan sebagai hewan peliharaan karena keindahan dan kepintaran mereka. Namun, angsa juga dapat menjadi hama bagi tanaman karena mereka suka memakan tanaman dan biji-bijian. Beberapa spesies angsa juga diburu karena daging, bulu, dan telurnya. Itulah sedikit informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Dan tetap saksikan program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, hanya di Hope Channel Indonesia.
Baiklah, tahukah Anda? Semoga sudah bisa menjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian di sini mengenai angsa unggas air. Oke, lanjut kita akan bertanya kembali nih kepada Ibu Sri. Bu, tadi kan Prof. Salam dan juga Pak Joni sudah menanggapi ya mengenai angsa ini ya. Dan pertanyaannya untuk Ibu Sri adalah, untuk sampai saat ini sudah ada berapa telur yang berhasil dipetaskan nih, Bu? Oke, saya tidak, kembali lagi ya, catatan pentingnya adalah perkembangbiakan angsa ini tidak saya lakukan secara intensif seperti yang Pak Joni sebutkan atau Prof. Daniel sebutkan. Jadi saya betul-betul membiarkan angsa-angsa ini hidup dalam tanda kutip secara liar di kebun. Nah, akibatnya dia menetas, dia bertelur, dan betul seperti yang diungkapkan tadi, informasi tadi, bertelur bisa sampai 6, 8, 10 butir ya, dan ukurannya cukup besar. Nah, tetapi baru saja ini saya baru berhitung ada 3 induk yang punya telur rata-rata 6 sampai 8, katakanlah kita hitung aja 6 deh gitu ya. Dari 6 kali 3 induk berarti ada 18 butir. Dari 18 butir yang menjadi anak angsa hanya 3. Nah, artinya seperti yang disebutkan oleh Prof. Salam bahwa si induk ini sebetulnya kurang pinter menghasilkan atau kurang jago lah ya untuk menghasilkan anak. Nah, kalau kita mau benar-benar memelihara angsa dan punya produktivitas yang tinggi, maka kita perlu mengikuti saran yang disebutkan oleh Prof. Daniel dan terutama Pak Joni, bahwa kita membuat tempat penetasan begitu. Nah, tempat penetasan ini ternyata bisa dibuat dengan sangat murah dan mudah, sampai saya sendiri pun terinspirasi untuk membuat ini. Lihat, nampaknya bukan sesuatu yang sulit untuk kita buat, dan hasilnya bisa lebih menguntungkan begitu. Jadi sebetulnya kalau yang saat ini terjadi jangan diikuti, karena itu memang betul-betul tidak produktif. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Sri ya. Berarti memang hanya 3 ya, berarti perbandingannya luar biasa cukup jauh ya Ibu ya untuk telurnya ini ya. Nah, berarti kalau contohnya mengenai angsa ini, apakah Ibu ada untuk kayak cara untuk mengkomersialkan, atau memang ada orang melihat datang nawar untuk angsa itu bagaimana Bu? Oke, saya perlu menggambarkan dulu tempat saya ya. Tempat saya ini setiap hari akan datang orang, puji Tuhan, karena orang datang untuk membeli ikan atau untuk memancing. Nah, sehingga saya punya satu area di mana itu menjadi dalam tanda kutip seperti pasar. Nah, pada saat orang-orang ini datang, kemudian biasanya suka di samping kalau saya lagi panen pisang, kemudian saya ada meja jualan juga gitu, saya taruh pisang di situ. Kalau saya ada lagi panen buah naga, saya taruh di situ. Kalau saya lagi panen alpukat, saya taruh di situ begitu. Nah, angsa karena dia berkeliaran di kolam-kolam, maka ada kadang-kadang orang yang bertanya, apakah angsanya dijual? Nah, kalau jumlah induk dan jumlah induk baik jantan maupun betina menurut saya sudah terlalu banyak. Pada saat itu saya bilang, oh ya dijual. Tetapi kalau seperti sekarang jumlahnya lagi sedikit, maka saya katakan, oh belum dijual karena itu semua indukan. Gitu. Tergantung juga ya Bu ya, kalau memang available boleh seperti itu ya Bu Sri ya. Betul, karena saya belum intensif kan, tetapi iya, betul. Hasil obrolan dengan TV channel ini, saya sendiri mendapatkan inspirasi begitu, bahwa ternyata tadi membuat tempat
penetasan tuh tidak serumit seperti yang saya pikirkan sebelumnya begitu. Jadi buat teman-teman ini prospeknya oke banget kalau dibandingkan dengan bebek Manila atau dengan ayam. Ayam tuh penyakitnya berjuta-juta. Bebek Manila juga itu penyakit lumpuh itu juga menyebalkan. Tetapi kalau angsa ini, puji Tuhan sampai hari ini angsa-angsa ini aman, tentram, dan damai. Baik, oke. Terima kasih Bu. Aman, tentram, dan damai tuh pemirsa sekalian ya. Sudah dijelaskan, dipertegas lagi nih sama Ibu Sri. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri untuk tanggapan yang luar biasa. Dan sedih sekali kita sudah di penghujung acara kita. Nggak kerasa nih udah sejam ternyata ya kita ngomong mengenai angsa si cantik ini. Dan untuk Pak Jolny bisa secara singkat Pak memberikan closing statement Pak untuk meeting kita pada hari ini. Silahkan Pak. Baik, pemirsa kalau ingin untuk tentram, aman dan damai, silakan memulai budidaya angsa dalam jumlah yang sedikit, kemudian nanti dikembangkan pada akhirnya menjadi banyak. Jadi modal utama adalah niat, ya. Kalau kita punya niat, pasti akan bisa. Dan ini sumber pendapatan baru untuk para pemula. Terima kasih. Aman, tentram, dan damai. Lagi-lagi dipertegas nih sama Pak Jolny. Jadi bagi penonton semuanya ataupun saudara-saudara sekalian yang sekarang sedang menonton tayangan kita, kalau ingin minat nih, interest dengan angsa, langsung aja. Yang penting niatnya dulu dan langsung lakukan berdasarkan dengan apa yang kita sudah diskusikan pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan nih atas closing statement-nya dari Pak Jolny. Dan jika teman-teman atau saudara-saudara sekalian melihat nih, wah ada tumbler cantik nih di sebelah saya. Nah, betul di sini nih ada warnanya hitam ini sekarang kan. Jadi ini kayak enak bawa ke sekolah, mau ke rumah, mau kerja, kan dipajang cantik nih kan. Nah, jika Anda ingin memiliki tumbler ini atau merchandise Hope Channel Indonesia, silahkan menghubungi call center kami, call center keuangan Hope Channel di 0811 9727 277. Sekali lagi di 0811 9727 277. Jadi kalau contohnya kita call mereka, call center kami, itu akan mendapatkan banyak informasi dan ini akan menjadi donasi dan tumbler Anda akan menjadi milik Anda. Baiklah, saya taruh lagi biar cantik nih. Nah, oke. Jadi akhir kata saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia beserta dengan ASI Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Ada Ibu Sri, ada Profesor Daniel, ada Pak Jolny dan Profesor Salam pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini dan kami mohon maaf juga jika ada kesalahan ucapan serta perilaku kami selama pelayanan ini, dan semoga tayangan kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa.